Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Shalatan wa salaman daiman ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salaman tasliman katsiran. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah Masjid Al-Azim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, di siang hari yang mulia ini, Jumat 8 November 2024 bertepatan pada tanggal 6 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, kita masih berkesempatan hadir di tempat yang mulia dan tujuan yang mulia, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah Masjid Al-Azim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini, yang akan bertindak sebagai khatib dan imam beliau Ustadz Izzatullah Abduh MPD Hafizahullah Ta'ala, dengan tema khawatirlah jika meninggalkan generasi anak keturunan dalam keadaan lemah. Waktu Jumat pada hari ini jatuh pada pukul 11:40 waktu Indonesia Barat. Informasi yang berikutnya, informasi yang kedua terkait laporan keuangan Masjid Al-Azim Jumat 8 November 2024. Pemasukan saldo minggu lalu sebesar Rp1.260.300, kotak amal Rp2.000.000, total Rp3.260.300. Adapun pengeluaran operasional peribadatan sejumlah Rp1.000.000, sarana prasarana sejumlah Rp150.000, total Rp1.150.000. Total saldo akhir Rp2.110.300. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita, mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua kita, menjadi wasilah untuk menghapus dosa-dosa di masa lalu dan menjadi rezeki yang berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang banyak, yang halal dan berkah, yang mudah dan tidak menyulitkan, agar kita senantiasa bisa berbagi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian informasi yang berikutnya, informasi yang ketiga, kami menghimbau kepada jamaah sekalian yang shaf depannya masih kosong, harap diisi terlebih dahulu. Ruang utama masjid berada di lantai 2, bisa juga menggunakan lantai 1 dan 3. Dan lantai 3 bagian luar diperuntukkan kepada jamaah anak-anak. Dimohon selama pelaksanaan sholat Jumat berlangsung agar menonaktifkan handphone, tenang dan menyimak apa yang khatib sampaikan, terkhusus bagi jamaah anak-anak. Dimohon untuk tertib dan menjaga suara agar tidak mengganggu jamaah lain, dan juga agar sholat kita khusyuk. Masjid Al-Azim dan Ukhwah Project menyediakan pembagian Jumat berkah, yang insya Allah pembagian akan dilakukan 10 menit setelah sholat selesai. Demi menjaga ketertiban dan kenyamanan ibadah sholat Jumat, kami menghimbau terkhusus jamaah anak-anak agar tertib dan mengantri dan tidak ribut. Dan kami juga menyediakan penitipan sandal dan sepatu yang berada di lantai bawah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. حي على الصلاة. حي على حي على حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat serta nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib dan kepada jamaah sekalian agar marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada kita bahwasanya takwa merupakan bekal yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan kemuliaan seseorang itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ketakwaannya kepada Allah, bukan berdasar tinggi jabatannya, bukan berdasar banyak hartanya, dan juga bukan berdasar rupawannya, tetapi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Hadirin sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita berada di hari Jumat, hari yang paling utama. Inna min afdali ayyamikum yaumul Jum'ah, sesungguhnya hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Fa'akthiru fihi as-salata alayya, maka perbanyaklah bersolawat untukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya solawat yang kalian kirimkan untukku itu sampai kepadaku. Masya Allah, raga kita jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi solawat kita yang kita panjatkan itu akan sampai kepada beliau. Dan Nabi SAW mengabarkan kepada kita tentang pahalanya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashron, siapa yang mengirimkan satu salawat untukku, kata Nabi, maka Allah akan membalas untuknya 10 kali lipat salawat. Masya Allah, ini pahala yang sangat besar. Dan Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan ada 4 keutamaan yang didapat oleh orang yang bersolawat kepada Nabi SAW. Yang pertama adalah nawwarallahu qalbah, Allah akan berikan cahaya ke dalam hatinya. Wa ghafara dzamba, Allah akan ampuni dosanya. Kemudian wasyaraha sadrah, Allah akan lapangkan dadanya. Wa yassara amroh, dan Allah akan mudahkan segala urusannya. Maka sungguh sudah sepatut dan selayaknya kita sebagai seorang muslim umat Nabi Muhammad SAW memperbanyak solawat, mengirimkan solawat untuk Nabi kita Muhammad SAW, apalagi di hari Jumat yang sangat ditekankan
kepada kita untuk memperbanyak membaca sholawat. Hadirin sidang sholat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah khatib akan menyampaikan tema khutbah, khawatirlah kalau kita meninggalkan anak keturunan generasi dalam keadaan lemah. Di dalam Al-Qur'an ada dua ayat kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaknya merasa takut kepada Allah orang-orang yang kalau mereka meninggalkan anak keturunan generasi dalam keadaan lemah yang mereka khawatirkan kesejahteraannya, maka hendaknya bertakwa kepada Allah dan mengucapkan kalimat yang benar. Kemudian di surat Maryam Allah mengingatkan kita di ayat 59, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka akan datang generasi setelah mereka, yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan salat, memperturutkan hawa nafsu, dan mereka akan terjerumus pada jalan kesesatan. Waliyadzubillah. Dua ayat ini menjadi peringatan bagi kita semua kaum muslimin, terutama kita sebagai seorang ayah kepala rumah tangga, memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak-anak kita yang telah Allah titipkan kepada kita. Dan hak yang paling utama yang harus menjadi perhatian orang tua untuk anak-anaknya adalah pendidikan agama. Setiap orang tua menginginkan kebaikan untuk anaknya, dan tidak ada kebaikan yang paling sempurna selain pendidikan agama yang orang tua berikan untuk anaknya. Karena Nabi kita Muhammad SAW memberikan clue kepada kita bahwa kebaikan itu adalah ada pada pahamnya seseorang terhadap agamanya. Kata Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan jadikan ia paham tentang agamanya. Maka orang tua yang menginginkan nilai-nilai kebaikan untuk anaknya, maka harus memberikan pendidikan agama kepada anaknya. Dan di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyapa kita semua, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang tua yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian daripada siksa api neraka. Apa maksudnya menjaga keluarga dari siksa api neraka? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, adibuhum wa alimuhum dinahum. Didiklah mereka dan ajarkanlah agama kepada mereka. Inilah cara kita menjaga keluarga kita daripada siksa api neraka, yaitu memberikan pendidikan agama kepada mereka. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu madza addabtahu wa madza 'allamtahu. Didiklah anakmu, karena engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas anakmu ini. Apa yang telah engkau ajarkan kepadanya, ilmu apa yang telah engkau berikan kepadanya. Masya Allah. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan agama untuk anak-anak. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan mayoritas kedurhakaan, kerusakan yang ada pada anak adalah oleh sebab lalainya orang tua di dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Kata beliau, orang tua yang menelantarkan anak-anaknya, yang mengabaikan pendidikan agama untuk anaknya, maka bersiaplah anaknya akan menjadi orang yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Terlebih nanti ketika dia dewasa, maka jangan pernah mengharapkan baktinya kepada orang tua. Jadi setiap kedurhakaan anak, kerusakan anak, itu pasti ada kelalaian orang tua di dalam memberikan pendidikan kepada anak. Hadirin kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan agama sangat penting sekali. Bahkan ini hukumnya wajib. Kewajiban yang paling utama yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak.
Dan ada kisah yang sangat luar biasa, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tentu mengenal yang namanya Umar bin Abdul Aziz, seorang yang pernah menjadi khalifah, dan selama beliau menjadi khalifah, bumi ini diisi dengan keadilan. Subhanallah. Dan ternyata di balik Umar bin Abdul Aziz ada sosok ayah yang luar biasa yang bernama Abdul Aziz bin Marwan. Jadi Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai khalifah yang adil, seorang yang soleh, ahli ilmu, berakhlak mulia. Di balik itu ada peran ayahnya yang ternyata di waktu Umar bin Abdul Aziz masih kecil, masih remaja, diberi pendidikan agama yang luar biasa oleh Abdul Aziz bin Marwan. Bahkan dititipkan kepada seorang ulama khusus yang bernama Shalih bin Kaisan. Dan Abdul Aziz bin Marwan menitipkan, "Wahai Syekh Shalih bin Kaisan, ini anak saya, putra saya Umar. Saya meminta kepada engkau untuk mengajarkan dua hal kepada Umar. Yang pertama, ajarkanlah tentang adab-adab kepadanya. Yang kedua, ajarkanlah sholat 5 waktu berjamaah." Subhanallah. Dua ini yang diminta oleh Abdul Aziz bin Marwan untuk anaknya Umar. Dan semua ini dipenuhi oleh Shalih ibn Kaisan. Tapi suatu hari Umar bin Abdul Aziz terlambat melaksanakan sholat berjamaah. Dan hal ini dilaporkan oleh Shalih ibn Kaisan, mengirim surat kepada Abdul Aziz bin Marwan, "Putramu hari ini terlambat sholat berjamaah." Disebutkan alasannya karena Umar rambutnya mulai panjang dan dia sangat memperhatikan penampilannya. Kalau nyisir rambut di depan cermin dia sangat lama. Itu yang menyebabkan dia terlambat sholat berjamaah. Kemudian apa yang dilakukan Abdul Aziz bin Marwan? Beliau membalas surat sekaligus mengirim tukang cukur khusus untuk mencukur habis rambut Umar. Subhanallah. Dan setelah itu Umar bin Abdul Aziz tidak pernah lagi terlambat sholat berjamaah. Subhanallah. Karena dicukur habis rambutnya menjadi gundul. Ini orang tua memberikan perhatian yang luar biasa terhadap anaknya, pendidikan agama untuk anak-anaknya. Maka ini menjadi pertanyaan bagi kita, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir sepeninggal kita anak-anak kita menjadi lemah. Anak-anak kita menjadi orang-orang yang mudah terbujuk rayu dengan segala propaganda. Di sana banyak paham-paham yang menyimpang. Maka penting bagi para orang tua untuk memberikan pendidikan agama, menguatkan anak-anak kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulnya, dan juga mengenal agamanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin sedang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah Arab yang mengatakan kaifa yastaqimu adzillu wa 'uduhu a'waj. Bagaimana suatu bayangan itu bisa lurus jikalau kayunya bengkok. Nah, ini renungan bagi kita para orang tua yang menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang hebat di masa depan. Tetapi ternyata kita tidak memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita bisa menjadi lurus kalau kita memberikan pendidikan yang bengkok? Dan kemudian yang menjadi hal yang penting juga, hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain kita memberikan pendidikan agama untuk anak-anak kita, kita juga berikan pendidikan yang namanya life skill, keterampilan hidup, supaya anak-anak kita dia bisa mandiri, bisa mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ini juga penting, supaya anak kita tidak hidup meminta-minta, mengemis pemberian dari orang lain, tapi kita ajarkan bagaimana bekerja supaya bisa memiliki penghasilan sendiri. Ini juga penting. Dan jikapun hari ini alhamdulillah kita masih kuat, sehat badannya,
kita masih bisa mengumpulkan harta, maka siapkan tabungan masa depan untuk anak-anak kita. Ini juga dianjurkan di dalam Islam. Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim pernah menjenguk seorang sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit, dan Sa'ad bin Abi Waqqas merasa sakitnya ini akan membawanya pada kematian, sehingga ketika Nabi SAW menjenguknya, Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni dzumalin wala yarisuni illa ibnah." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini orang yang punya harta banyak, tetapi tidak ada yang mewarisi dariku kecuali putriku saja seorang. Afatasaddaqu bisulusai mali? Bolehkah aku berwasiat, aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Kata Rasulullah SAW, la, tidak boleh. Fasyater, setengahnya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la, jangan. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, as-sulus. Kemudian kata Rasulullah, as-sulus was-sulusu katsir. Sepertiga itu masih banyak. Tapi ini kemudian yang para ulama memberikan batasan bahwa orang tua ketika dia mau meninggal, maka tidak boleh berwasiat hartanya disedekahkan atau diwakafkan untuk keluar, tidak boleh lebih dari 1/3. Apa alasannya? Nabi menyebutkan, karena anak-anak kita, ahli waris kita, mereka berhak untuk mendapatkan harta kita lebih banyak. Kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka antadhara dzurriyyataka agniya khairun lahum min antadharhum alatan yatakaffafuna annas. Sesungguhnya kamu, wahai Sa'ad, orang tua, meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya, memiliki harta finansial yang cukup, itu lebih baik bagi mereka daripada mereka hidup. Engkau tinggalkan mereka hidup dalam keadaan miskin, meminta-minta, mengemis daripada manusia. Subhanallah. Ini penting juga menjadi pelajaran bagi kita para orang tua. Kalau kita hari ini masih kuat, sehat, mencari rezeki, cari. Untuk persiapan anak-anak kita siapkan finansial yang cukup untuk kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka tidak terlunta-lunta, apalagi di zaman sekarang yang mana hidup serba sulit, banyak orang pengangguran. Maka kita yang masih memiliki kesempatan bekerja dan mencari rezeki, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan niatkan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan niatkan supaya kita bisa memenuhi kebutuhan nafkah anak-anak kita, keluarga kita, dan seterusnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi